Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa bik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ini, salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan usaha kita dan kesabaran kita mendatangi majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memasuki surganya dan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, panutan kita, dan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jamaah sekalian berbahagia, sekarang kita pada bab yang ke-34 dari syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Bab minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab di antara bentuk keimanan kita kepada Allah atau di antara konsekuensi keimanan kita kepada Allah adalah bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan atas hambanya. Kesabaran jemaah sekalian merupakan salah satu bentuk ibadah hati, dan sebelumnya kita juga telah menjelaskan berbagai macam ibadah hati: takut, roja, mengharapkan, mencintai, tawakal, dan sekarang masuk pada ibadah, jenis ibadah selanjutnya itu as-sabru ala aqdarillah, bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian berbahagia, begitu pentingnya kesabaran ini, begitu banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sabar. Ya, sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Dzakarallahu as-sabra fi tis'ina mawdi'an minal Qur'ani." Ya, begitu pentingnya dan begitu utamanya kesabaran ini, ya sifat sabar ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 90 kali di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan sabar. Sabar itu jamaah sekalian berbahagia, di dalam bahasa Arab as-sabru al-habs. Sabar itu adalah al-habs. Al-habs itu artinya mengurung, menahan. Imsak, as-sabar, qutila sabran, dia telah dibunuh dalam keadaan mahbusan, dalam keadaan terkurung. Ini secara bahasa. Maka sabar itu berarti adalah menahan atau mengurung diri kita dari sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini menunjukkan bahwa sabar merupakan salah satu ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai sebagaimana yang sudah kita ketahui dan sudah kita sering dengarkan, di antara sifat orang yang beruntung adalah yang senantiasa tawasau bis sabar, yang senantiasa saling menasihati dalam agar bersabar. Ya, karena hati kita ini terkadang
tidak bisa menahan dan tidak mampu mengurung ya perbuatan-perbuatan yang justru menimbulkan mudarat dan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Jika sekiranya sabar bukanlah ibadah agung jemaah sekalian, maka tentu Allah tidak akan menyebutkan tentang kesabaran sebanyak 90 kali ya dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, di antara keutamaan sabar yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah dalam surat Al-Baqarah yang sudah sering kita dengarkan juga, ayat 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami pasti akan menguji kalian. Sungguh kami pasti akan menguji kalian. Jadi memang kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, selama kita memang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka akan dibiarkan mengatakan mereka telah beriman padahal belum diuji? Jadi semakin tinggi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tinggi ujian yang akan kita hadapi. Ya, sebagaimana mungkin orang sekolah semakin tinggi ya mustawanya, semakin tinggi tingkat kelasnya, tingkat di sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi tentunya tidak sama dengan tingkatan yang di bawahnya. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala telah ya pastikan akan menguji kita dengannya adalah al-khauf, dengan sedikit ketakutan. Nah, terkadang timbul rasa takut dari dalam diri kita terhadap sesuatu, ya wal ju'i, dalam diuji dengan kelaparan, minal amwal wa naqsim minal amwali, diuji dengan kekurangan harta, kurangnya penghasilan, ya gagal panen dan hal-hal yang sebagainya, tidak berhasilnya bisnis kita. Ini diantara hal-hal yang akan diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semuanya. Wal anfusi wath thamarat, dan juga ya kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar tersebut? Orang yang sabar tersebut adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu ketika ditimpa suatu musibah maka mereka akan seraya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan mengatakan kami ini sesungguhnya milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Jadi perkataan istirja, ini namanya istirja. Ucapan istirja artinya menganggap diri kita atau mengembalikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini merupakan milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak hanya kita katakan di saat tertimpa musibah kematian, termasuk seluruh musibah yang kita hadapi dan hal-hal yang telah disebutkan oleh Allah sebelumnya. Rasa ketakutan, kelaparan, ya kekurangan harta, gagal dalam suatu usaha dan bisnis, dan yang lain sebagainya yang dianggap sesuatu yang kita tidak sukai terjadi pada diri kita, maka kita hendaknya bersabar dan diawali dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sakit, inna lillahi, kita terjadi kecelakaan, inna lillahi na'udzubillahi min dzalik, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang kita tidak sukai terjadi pada diri kita, itu yang pertama kita lakukan adalah dengan istirja, mengucapkan inna lillah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Nah, bagi orang-orang yang sabar itu, mereka itu akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
dan merekalah itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa ulaika humul muhtadun, merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat terkena musibah langsung istirja, innalillah. Ya, innalillah. Kita langsung mengakui ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, sebagaimana pernah kami juga sebutkan, dalam suatu riwayat disebutkan ada seorang wanita yang menangis di atas kuburan keluarganya, apakah itu anaknya atau kerabatnya yang lainnya, menangisi. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, iswiri, sabarlah engkau wahai wanita. Namun karena terbawa dengan tangisannya, wanita tersebut tidak menghiraukan siapa yang mengatakan tadi itu, sampai-sampai dia mengatakan, pergilah engkau, innaka lam tusib bi musibati, bukan engkau yang terkena musibah ini. Ya, kalau mungkin kata-kata kita, ya seandainya kau dikena musibah, kau juga akan seperti ini. Bukan kau yang dikena musibah. Coba kau dikena musibah seperti ini, kau pasti akan menangis seperti ini juga. Maka Nabi pun SAW pergi. Setelah itu, setelah sudah mereda tangisannya, maka dikatakan kepada wanita ini, wahai engkau tahukah siapa yang tadi menegurmu dan menasihatimu? Ya, dia mengatakan, saya tidak tahu. Ketahuilah dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menyesal dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya sudah bersabar. Sekarang saya sudah bersabar. Namun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamas sabar indas sadamatil ula. Kesabaran itu adalah di awal kali tertimpa musibah. Bukan nanti sudah berlama-lama saya sudah sabar. Itu bukan sabar namanya. Iya, sudah terlanjur nih. Iya, nanti dikatakan sabar orang di saat tertimpa musibah langsung dia mengatakan innalillah, langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sabar sesungguhnya. Innamas sabaru indas sadamatil ula. Kesabaran itu pada awal kali terjadinya musibah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Sabar dan sholat, jamaah sekalian berbahagia. Kita punya permasalahan, kita harus sabar dan kita sholat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga hati kita akan tenang di saat hati kita hanya bergantung kepada Allah dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa terkadang tidak ada ketenangan dalam hati kita, justru menjadi down ketika terjadi musibah dan menjadi down ketika mendapatkan suatu penyakit? Itu karena kita tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya melakukan kesabaran dan melakukan sholat. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menghadapi suatu masalah yang sangat sulit, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ya terhadap apa yang dihadapi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Juga dalam ayat lain disebutkan di antara keutamaan sabar adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberi ganjaran yang tak terhingga. Tak terhingga, jamaah sekalian berbahagia. Berkata Syekh Sa'di, salah satu mufassir, salah satu ulama tafsir di zaman kita, dan beliau sudah meninggal rahimahullah taala, beliau mengatakan Allah menjanjikan bagi mereka pahala tanpa terhitung, yaitu tak terhingga, tanpa dihitung, tanpa diukur, dan tidak lain demikian itu kecuali karena agungnya kesabaran tersebut. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berusaha untuk bersabar. Jamaah sekalian berbahagia, sejauh mana seseorang bisa bersabar?
maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya dengan kebersamaan yang khusus. Ya, intinya banyak sekali ayat-ayat jamaah sekalian dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang keutamaan sabar. Dan cukuplah juga hadis yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma utiya ahadun ata khairan wa awsa' minas sabar." Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ini merupakan ya keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada hambanya ketika kita bisa bersabar. Jadi kita itu bisa bersabar jamaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Makanya kita minta kekuatan kepada Allah agar kita diberikan kesabaran. Maka jika seseorang memiliki sifat sabar, maka dia telah mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita jamaah sekalian berbahagia melatih diri kita dengan kesabaran. Karena jika dia telah bersabar, maka dia akan menjalani kehidupan yang tentram dan penuh kebahagiaan. Jamaah sekalian berbahagia, dan tidaklah seseorang bisa bersabar kecuali mereka menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bersabar kecuali setelah yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang kuasa atas segala-galanya. Ya, makanya kita tumbuhkan ya keimanan kita, dan kita terus pelajari dengan baik rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan atas hambanya, baik itu yang baik maupun yang buruk menurut ya pandangan manusia. Karena jamaah sekalian berbahagia, kita harus yakin segala yang Allah tetapkan adalah baik. Adapun yang buruk itulah menurut pandangan manusia. Ini harus kita yakini. Segala yang Allah tetapkan itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang buruk itu merupakan menurut manusia. Menurut manusia. Allah menyebutkan ya wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Terkadang engkau membenci sesuatu, tidak suka sesuatu tersebut, namun itu baikmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian berbahagia, Musa alaihissalam ketika masih kecil baru dilahirkan oleh ibunya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan ibunya untuk menyimpan di suatu kotak dan dialirkan di atas sungai. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian berbahagia, Yusuf alaihissalam diceburkan ke dalam sumur para nabi. Tapi tentunya ada hasilnya setelah itu. Allah inginkan kebaikan setelah itu. Berikan pelajaran yang sangat besar kepada umatnya. Apalagi kita ini, jamaah sekalian berbahagia. Jadi kita harus yakin dengan berbagai musibah yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan di balik hal tersebut. Apakah Allah inginkan dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita agar kita ya diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh jadi selama ini kita biasa-biasa saja, tanpa ada masalah kita rasakan. Ada masalah tapi kita anggap biasa saja. Tapi ketika hal tersebut kita anggap biasa-biasa saja, kemudian seakan-akan tidak ada masalah, Allah ingin kita semakin dekat kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Mungkin selama ini kita ibadah kita biasa-biasa saja. Allah inginkan agar kita lebih giat lagi beribadah, ya dengan menimpakan kita dengan berbagai macam musibah dan masalah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Hafizahullah taala, Syekh Shalih Al-Utsaimin Hafizahullah taala mengatakan, menyebutkan bahwasanya di antara penyakit yang diderita, yang dialami oleh seorang hamba adalah ketika dia hanya mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat terkena musibah. Kenapa jemaah sekalian? Orang-orang musyrik dahulu seperti itu. Orang-orang musyrik terdahulu seperti itu. Mereka hanya kenal Allah
mentauhidkan Allah di saat dalam keadaan susah. Ombak yang sangat besar, ketika mereka di atas kapal berlayar, ombak yang sangat besar, angin yang sangat kencang, mereka langsung lupakan semua itu kesyirikannya dan hanya berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Tapi ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma najjahum ilal barri, ya ketika Allah selamatkan ke daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Ya, makanya suatu yang sangat tercela ketika kita hanya mau dekat kepada Allah di saat kita mendapatkan musibah. Makanya disebutkan ta'arrab ila Allah fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kalian lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu, dalam artian dekat kepadamu, memberikan pertolongan di saat kalian merasa susah. Nabi Yunus alaihissalam, jemaah sekalian, termasuk orang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara makhluk Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika tertimpa suatu musibah, ditelan oleh ikan, dia pun kembali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya Allah sematkan. Seandainya bukan karena tasbihnya tersebut, ya la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan berada di perut ikan ya sampai hari kiamat. Makanya kita harus biasakan dengan kebaikan-kebaikan. Ada suatu amal yang kita lazimkan, ya dekat kepada, yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita di saat kita susah. Jemaah sekalian berbahagia, sabar itu ada 3 urutannya, atau ada 3 macam. Yang pertama, as-sabru ala taatillah, bersabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar mencegah diri kita dari berbuat kemaksiatan. Dan kemudian yang ketiga, bersabar atas musibah yang kita hadapi. Tentunya jamaah sekalian berbahagia, kalau kita ingin berbicara, manakah yang lebih afdol? Bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, ataukah bersabar dalam meninggalkan maksiat, ataukah bersabar dengan adanya musibah yang kita hadapi? Kalau kita berbicara dari jenisnya, maka para ulama kita menyebutkan bahwasanya bersabar dalam ketaatan dan meninggalkan maksiat jauh lebih utama daripada jenis sabar dalam menghadapi musibah. Kenapa? Kalau musibah, jamaah sekalian berbahagia, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Mau tidak mau kita harus bersabar. Tapi sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, ada pilihan di sini. Sehingga para ulama kita mengatakan kalau dari jenisnya, maka kedua sabar ini, sabar yang ada ikhtiari, ada pilihan dalamnya, apakah kita mau sholat atau tidak, ada pilihan. Maka ini lebih besar pahalanya. Demikian juga meninggalkan kemaksiatan, ada pilihan. Mau bermaksiat atau tidak, ada pilihan. Maka ini lebih besar, lebih mulia, ya, daripada hanya sekedar bersabar dalam menghadapi musibah. Karena menghadapi musibah itu tidak ada pilihan, harus bersabar. Ini kalau dari jenis bentuk kesabarannya. Tapi kalau kita kembali kepada siapa yang mengalaminya, maka salah satu diantaranya akan lebih afdol. Terkadang ada orang, jamaah sekalian, biar 100 rakaat dia bisa untuk sholat. Berapa rakaat dia mampu untuk sholat. Tapi ketika berhadapan dengan wanita, na'udzubillah min dzalik, tidak mampu. Maka ketika dia berusaha untuk mencegah dirinya dari perbuatan kemaksiatan, maka ini lebih afdal daripada bersabar dalam ketaatan. Nah, ini kalau dilihat daripada orangnya. Ada orang mampu untuk bersabar dalam ketaatan dan bersabar meninggalkan kemaksiatan, tapi sangat berat baginya menghadapi musibah. Sangat berat menghadapi musibah, sehingga ada yang sampai ke kafir,
putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, murtad. Ya ini. Jadi kembali kepada personnya. Kembali kepada personnya. Hanya kita sudah sebutkan tadi awal, Allah akan menguji kita dengan berbagai macam persoalan hidup jamaah sekalian. Selama kita beriman kepada Allah, kita akan diuji dengan berbagai macam persoalan hidup, dengan harta, jabatan, dengan wanita, dan yang lainnya. Ada orang yang sabar dengan harta, ada orang sabar dengan jabatan, tapi tidak sabar dengan wanita. Ada juga sebaliknya, sabar dari wanita, tapi tidak sabar dengan kekayaan, tidak sabar dengan jabatan. Makanya sangat penting jamaah sekalian kita berbahagia untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati agar kita terus berada dalam kebenaran dan saling menasihati agar terus dalam kesabaran, bersabar. As-sabr ala taatillah, bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya melaksanakan ketaatan, melaksanakan salat, ya berat. Masih ngantuk. Apalagi salat subuh, salat asar, waktu-waktu memang istirahat itu. Ya berat. Ya maka kita berusaha untuk lawan itu, bersabar. Bersabar untuk itu. Inilah diantara kesabaran untuk melaksanakan ketaatan. Begitu juga sebagaimana ketika kita menyuruh anak-anak kita, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Allah mengatakan perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Tidak satu kali dua kali, harus bersabar memang terus. Makanya dalam hadis sebutkan muru auladakum bis salati fis sabah. Oh kama qala sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anakmu untuk salat pada umur 7 tahun. Harus memang selalu diperintahkan supaya membekas itu. Ketika ada suatu pekerjaan, azan sudah dikumandangkan, mereka masih kerja tugas, nak sudah azan, hentikan. Biasakan itu agar betul-betul bagaimana menta'zim, mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Masih sedikit abi, udah azan, sudah berhenti. Nanti lanjutkan. Kita harus betul-betul ya bagaimana kita mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya wastabir 'alaiha. Harus bersabar dalam memerintahkannya berkali-kali, bahkan kita perlu tegasi sejak kecil, karena kalau sudah besar itu agak susah. Harus senantiasa kita arahkan terus dan doakan tentunya, ya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku orang yang senantiasa mendirikan salat dan keturunanku. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yusuf alaihissalam sudah kita ketahui bersama, jemaah sekalian berbahagia, ia telah dijebak oleh seorang wanita dengan kekuasaannya, bahkan diancam dengan penjara ya, kalau tidak menturuti kemauannya. Tapi juga jemaah sekalian berbahagia, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada Yusuf alaihissalam ketika dia mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'adzallah, agar bisikan-bisikan syaitan ini langsung hilang. Sebagaimana kita sudah pernah ceritakan juga seorang syabab, seorang pemuda yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdua-duaan dengan wanita karena terpaksa, karena wanita itu tersebut meminta tumpangan di rumahnya, sehingga ya syabab tersebut, pemuda tersebut yang penuntut ilmu, sambil membaca ya bukunya, dia juga meletakkan tangannya, jarinya itu di atas lilin. Kok sanggup menahan api ini? Ya, ketika ada bisikan-bisikan, karena orang berdua-duaan, laki-laki dengan wanita bukan mahram berdua-duaan, pasti ada syaitan di tengahnya. Dan itu dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimanapun alimnya seorang tersebut, kalau sudah berdua-duaan dengan wanita, hati-hati. Hati-hati. Lihat penuntut ilmu jamaah sekalian. Penuntut ilmu, kemudian diletakkan tangannya di atas lilin, di atas api. Kalau kau mampu bersabar dengan apinya dunia ini, lakukan. Bagaimana dengan apinya Allah Subhanahu wa taala? Sabar dalam ketetapan Allah Subhanahu
wa taala. Dan yang ketiga adalah bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala di saat kita tertimpa musibah. Dan kita harus yakin semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jemaah sekalian berbahagia ayat yang di dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Harus kita yakini ini sebelum kami mewujudkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan semua apa yang akan terjadi sebelum Allah menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tersebut mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala sebutkan likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Ngapain kita sedihkan? Ini sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian juga tidak terlalu bergembira terhadap yang Allah berikan kepada kalian. Ya, kemudian Allah tutupkan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Kita diberikan suatu nikmat, jamaah sekalian berbahagia, kita tidak boleh sombong. Ini merupakan titipan Allah. Kita akan ditanya terhadap titipan tersebut, dan tidak boleh menyepelekan saudara-saudara kita. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak bersedih hati. Ya, kita sabarkan saudara-saudara kita, cukuplah. Ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah yang kita hadapi ini ya sebagai bentuk agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda bahwasanya Allah mencintai Anda, sebagaimana Nabi SAW bersabda, idza ahabballahu qauman ibtalahum, jikalau Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Jamaah sekalian berbahagia. Jadi harus kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan apa? Sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mau pergi misalnya, sudah persiapan yang matang, tapi tidak terjadi karena kendala. Allah menginginkan kebaikan untuk Anda. Kita harus berbaik sangka, innalillah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan untuk kita hal tersebut. Kita mengharapkan anak laki-laki, namun Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa, padahal perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Jemaah sekalian berbahagia, dan Allah Subhanahu wa taala apa yang lebih yang lebih baik untuk kita, apa yang lebih cocok untuk kita. Orang ini cocok untuk ini, orang ini cocok untuk itu. Dan itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kondisi kita. Kalau orang tersebut diberikan kekuasaan, misalnya akan bertindak semena-mena, berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hal tersebut. Kalau orang tersebut diberikan jabatan atau harta, akan berbuat seperti ini dan seperti itu, maka justru akan membuatnya menjadi mudarat atas untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Jamaah sekalian berbahagia. Dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ada 4 macam yang harus kita imani. Ada 4 urutan. Ini kita pernah bahas dalam bab beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala pada rukun iman. Tapi karena ini dibahas lagi pada kitab tauhid dan ada hubungannya tentunya dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah sekalian, seorang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala
dia harus yakin seyakin-yakinnya atas ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Sebelum terjadi, Allah tahu kalau ini terjadi akan begini dan begitu. Allah tahu semua itu. Tidak seperti sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah nanti tahu sesuatu kalau sudah terjadi. Ini tentunya keyakinan yang sesat jamaah sekalian. Keyakinan yang sangat sesat dan menyesatkan. Harus kita hati-hati dengan kelompok yang seperti ini. Kita yakini begitu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu ya segala sesuatu sebelum terjadi. Dan karena Allah Subhanahu wa taala tahu segala sesuatu sebelum terjadinya, maka tingkatan yang kedua yang harus kita yakini, Allah telah tuliskan segala sesuatu tersebut sebelum terjadi. Allah telah tuliskan hasilnya di Lauhul Mahfuz. Kalaulah guru saja, guru jamaah sekalian berbahagia, dia hanya bisa memprediksi muridnya. Oh, murid ini malas masuk kelas, murid ini cara menangkapnya sangat lambat. Tapi guru ini tidak langsung memberikan nilai. Kenapa? Dia mesti memberikan ujian kepada murid ini, karena dia tidak tahu perkara yang gaib. Boleh jadi murid ini mendapatkan motivasi setelah itu, belajar dengan giat, rajin, sehingga mendapatkan prestasi setelah itu. Ada juga sebaliknya, ada orang yang pertamanya rajin masuk kelas dengan predikat mumtaz, predikat nilai yang sangat tinggi di kelasnya, tertinggi bahkan. Namun karena terjangkit dengan virus merah jambu misalnya, kata orang ya, dan virus-virus yang lainnya, dengan fitnah-fitnah dunia yang ada, atau penyakit ain. Ya, penyakit ain misalnya jemaah sekalian, karena dia senantiasa mendapatkan nilai yang tinggi, saudara-saudaranya dan kerabat-kerabatnya, teman-temannya di kelas selalu memujinya. Jago Pak Jiko, tanpa memberikan doa keberkahan. Ini bisa-bisa terkena penyakit ain jemaah sekalian berbahagia, menyebabkan saudaranya tersebut menjadi malas belajar. Hati-hati dengan hal tersebut. Jago pergi anak tahu hebatnya kamu. Hati-hati dengan kata-kata seperti ini. Harus kita doakan keberkahan, semoga Allah berkahi ya prestasimu. Ini diantara menyebabkan futur, menyebabkan kemalasan. Jadi guru ini tidak berhak langsung memberikan nilai. Kenapa? Tidak tahu bagaimana hasil akhirnya. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang akan terjadi. Oh, hambaku ini dia lebih memilih kekufuran, dia lebih memilih keimanan, makanya Allah catat sebagai orang kafir, makanya Allah catat sebagai orang beriman di Lauhul Mahfuz sebelum menciptakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah catat sesuai dengan ilmunya sebelum diciptakan. Beda dengan tadi guru ya. Ya, guru tidak bisa mencatat langsung nilainya karena tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah catat. Karena kenapa? Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Sehingga ini tidak akan berubah di Lauhul Mahfuz jemaah sekalian, tidak akan berubah di Lauhul Mahfuz. Yang berubah itu di catatannya malaikat. Karena malaikat sendiri tidak tahu apa isinya Lauhul Mahfuz. Ada namanya takdir secara umum yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini tidak berubah ini. Ada takdir sanawi. Sanawi itu takdir apa? Takdir tiap tahun yang Allah perintahkan malaikat catat. Tentunya ini sudah ada hasilnya di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana Al-Quran, Al-Quran itu semua sudah berada di Lauhul Mahfuz 30 juz. Tapi Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi SAW sesuai dengan kondisi. Begitu pula takdir itu diturunkan kepada dari Lauhul Mahfuz ke catatan malaikat ya sesuai dengan kejadian. Makanya namanya takdir tahunan, dan itu setiap pada malam Lailatul Qadar. Makanya dikatakan Lailatul Qadar, malam takdir. Salah satu maknanya. Jadi ada juga takdir umri, takdir umur.
inilah yang dicatatkan oleh malaikat setiap bayi telah ditiupkan ruhnya. 4 hal itu. Ada takdir yaumi, takdir tiap hari yang akan terjadi tiap hari. Kapan hujan itu turun, bagaimana daun itu turun, jatuh dan sebagainya, semua tercatat tiap hari jamaah sekalian berbahagia. Dan semua ini takdir harian, takdir tahunan, takdir umur, semuanya sudah ada hasilnya sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Yang berubah itu pada catatan malaikat. Misalnya di Lauhul Mahfuz itu tercatat 80 tahun. Di catatan malaikat 60 tahun. Dalam hadis disebutkan kalau orang ingin dipanjangkan umurnya, maka silaturahimlah. Man arada ayyubasata rizquhu ayunsha atharuhu falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, maka perbaikilah hubungan silaturahim. Ya, di antara tafsiran para ulama kita, umurnya bertambah. Umurnya bertambah. Tapi yang bertambah dalam catatan malaikat. Tapi hasil akhirnya sudah ada memang 80 tahun di Lauhul Mahfuz. Dipahami nih ya? Jadi seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga yang harus kita imani, setelah kita mengimani ilmu Allah yang begitu luas, kita mengimani apalagi Allah telah mencatat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga kita imani apa? Allah memiliki kehendak. Kehendak itu ada dua jamaah sekalian. Kehendak Allah itu ada dua. Ada namanya al-iradatu al-kauniyah. Kehendak Allah al-kauniyah. Maksudnya apa? Kehendak yang harus terjadi. Kehendak yang harus terjadi. Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan keburukan, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan dan yang lainnya. Itu harus terjadi. Kenapa? Ada hikmah di balik situ yang Allah inginkan. Harus terjadi. Walaupun Allah tidak suka, Allah ciptakan. Dipahami ini ya? Allah tidak suka kekufuran, tapi Allah ciptakan. Allah tidak suka iblis, dan Allah tahu bahwasanya iblis akan kafir, tapi Allah tetap ciptakan karena ada hikmah yang Allah lebih tahu. Kalau tidak ada iblis, apa gunanya neraka? Itu salah satunya ya. Iya. Ya masalah berbahagia. Jadi ulama kita mencontohkan walillahil matsalul a'la untuk mendekatkan saja pemahaman ini. Kalaulah seorang dokter saja, ini sudah sering kita sampaikan dahulu, seorang dokter yang suka mengoperasi mengatakan kepada pasien, kakimu itu harus dipotong, amputasi, kalau tidak akan menjarah penyakit ini. Yang pertanyaannya, apakah dokter suka potong kaki? Tidak kan? Ada yang suka potong kaki? Dokter tidak ada. Apakah pasien suka dipotong kakinya? Tidak ada yang mau. Tapi untuk kemaslahatannya, untuk maslahatnya dia, maka dokter harus memotong kakinya. Kenapa kita minum obat? Padahal kita tidak suka obat, kecuali madu mungkin ya. Manis madu. Karena ada masalah untuk kesehatan kita. Jadi tidak semua yang kita suka itu, yang kita tidak suka itu harus kita tinggalkan. Paham ini ya? Itu ada pada makhluk. Tentunya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk sekedar untuk memahami saja. Kemudian yang kedua, kehendak Allah Subhanahu wa taala al-syar'iyyah, al-iradatu syariah itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu yang Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala suka kalau orang semua beriman, suka kalau orang semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang nyata-nyatanya banyak orang kafir juga. Banyak orang tidak sholat. Ya kan? Tapi yang terjadi seperti itu karena ada hikmah di balik situ. Kemudian terakhir yang keempat adalah Allah menciptakan segala sesuatu. Allah mengilmuinya. Kemudian Allah mencatatkannya. Allah berkehendak. Kemudian Allah ciptakan. Ini urutannya jamaah sekalian berbahagia. Inilah keempat poin yang harus kita yakini dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengimani ilmunya Allah, mengimani apa lagi? Allah mencatat di dalam mahfuz, mengimani Allah memiliki kehendak. Yang keempat, Allah menciptakan segala sesuatu. Ini 4 hal yang harus kita yakini dalam persoalan takdir. Ya, iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga
ya bertambah keyakinan kita dan bertambah ketentraman dalam hati kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup kita di dunia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya jamaah sekalian, masih dalam persoalan seperti ini, karena agar tidak salah paham di dalam memahaminya biidznillah taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran kepada kita semuanya, ya, karena teori kesabaran itulah sangat mudah, namun aplikasinya sangatlah sulit. Makanya kita minta kepada Allah untuk senantiasa disabarkan, ya, diberikan kesabaran dan al-azimatul rusdi, ya, ke azam dalam melaksanakan sesuatu yang Allah inginkan dan Allah, ya, ridhoi, dan sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffana muslimin walhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.